Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri hari ini dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dan untuk mengakhiri hari ini, kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar, tapi Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah buah dari ketaatan. Hidup dalam ketaatan itu tidak datang begitu saja. Diperlukan ketekunan dan kedisiplinan secara dan latihan yang terus-menerus. Ada banyak godaan bagi seseorang untuk belajar hidup taat. Harus berjuang mengalahkan diri sendiri, bahkan kadang-kadang diejek atau dibuli oleh orang-orang yang di sekitarnya, dianggap sok suci, sok rajin, dan lain sebagainya. Untuk menjadi taat, butuh yang namanya keteguhan hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada malam hari ini bercerita tentang Abraham. Suatu sosok tokoh Alkitab yang sudah sangat kita kenal di dalam sejarah kehidupannya yang luar biasa. Oleh karena itu, dia disebut sebagai bapak orang beriman. Butuh proses yang amat panjang untuk menjadi pribadi yang taat. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam rentang waktu yang amat panjang membuat Abraham teruji menjadi pribadi yang taat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan untuk pergi dari tanah leluhurnya ke tempat di mana Tuhan akan tunjukkan. Dan sementara pada saat itu Abraham sudah mapan hidupnya, sudah nyaman bersama dengan keluarganya, memiliki harta benda yang banyak. Tetapi dia dipanggil untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu sama sekali. Bukankah ini perintah yang sangat tidak masuk akal? Mungkin akan lebih mudah bila zaman sekarang kita disuruh pergi dan kita sudah tersedia sarana, prasarana, dan teknologi yang memungkinkan kita untuk mencari tempat di mana alamat yang akan kita tuju. Tapi tidak demikian halnya Abraham. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan. Janji Tuhan dikatakan bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Tetapi fakta menunjukkan pada saat itu Abraham lama sekali untuk mendapatkan keturunan. Dan janji itu tiba, lahirlah Ishak.
Setelah Ishak lahir, ujian itu belum juga selesai. Datang perintah agar Abraham mempersembahkan anaknya. Memang itu hal yang lazim dalam kehidupan bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang harus mempersembahkan anaknya. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan secara manusia, bagaimana dengan janji Tuhan? Kita bisa baca dalam ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Itu pegangan Abraham. Sehingga Abraham tidak ragu lagi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Di dalam kehidupannya yang sangat panjang, perjalanan hidupnya yang ia alami di dalam jatuh dan bangunnya, bagaimana dia melakukan perintah Tuhan meskipun secara manusia tidak masuk akal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bercermin dari ketaatan Abraham. Kalau kita menyadari dengan jujur dan terbuka, ada banyak alasan untuk kita tidak taat. Ada banyak cara dan pembenaran yang kita buat untuk kita tidak taat. Bahkan di dalam doa-doa kita selalu berbicara dan mendahulukan tentang berkat, berkat, dan berkat. Berkati keluarga saya ya Tuhan, berkati suami, berkati istri, berkati anak, berkati orang tua. Namun sadarkah kita bahwa sebelum kita meminta berkat, ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan? Apa itu? Yaitu taat. Dan teladan bagi kita pada saat ini adalah ketaatan Abraham. Lakukan dengan taat, meski itu sulit. Lakukan dengan taat, walau itu berat. Lakukan dengan taat segala perintah Tuhan dengan tanpa ragu-ragu. Yakinlah bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Meskipun saat ini mungkin kondisi kita masih bertolak belakang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kiranya penggalan nats ini menguatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk taat kepada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Kiranya firman yang sudah kami renungkan bersama menguatkan kami, menolong kami untuk taat kepada Tuhan. Dan kami boleh mengakhiri malam ini dengan syukur karena penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.